untuk kebenaran. Juga kita minta kepada Allah supaya dijauhi dari kekufuran. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa, kita bertemu kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Kamis yang mulia ini. Alhamdulillah, kita akan membahas tentang menyikapi berita hoak atau fitnah yang selama ini sering kita dengar atau sering kita baca di medsos. Alhamdulillah, di studio telah hadir narasumber kita, Denny Taufikur Rahman, mahasiswa pasca sarjana UI Naraniri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juga tak asing lagi qari kita Abi Husaini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Abi ya? Alhamdulillah. Iya. Baik, pemirsa JTV, untuk mengambil barakah kita minta Abi untuk membaca Gema Wahyu Ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiq fatabayyanu an tusbibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiq fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maha benar Allah dan segala firman-Nya, pemirsa TV yang dirahmati Allah. Surah Al-Hujurat ayat 6. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, CNRC atau tabayun, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatannya itu. Sadaqallahul azim. Pemirsa TV, sekarang kita dengar pengantar dari Ustadz muda kita, Denny Taufikur Rahman. Silakan Ustadz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih kepada Ustaz Amir yang telah menjamu kami di sini di Aceh TV, dan selamat pagi juga kepada pemirsa di rumah yang sudah menonton. Sebagaimana tema kita pada hari ini tentang menyikapi berita hoax. Terkait berita hoax ini, memang akhir-akhir ini sangat viral baik di media sosial maupun dalam kehidupan kita ini. Sebenarnya kata hoax ini sudah kan baru-baru saja baru kita kenal. Namun kata lain dari hoax, bohong, juga berarti bohong atau berisi fitnah, provokasi. Itu juga bermakna hoax. Jadi segala sesuatu informasi yang kita terima tidak berdasarkan fakta, yang bisa merugikan pihak lain, itulah hoax. Nah, terkait hal ini, sebenarnya informasi-informasi yang palsu ini sudah sejak lama sudah ada. Sejak iblis itu diciptakan juga hoax itu sudah ada. Ya. Iya. Tugas iblis juga memberikan informasi yang pada manusia agar manusia itu terjerumus ke dalam neraka Jahannam. Nah, seiring perkembangan zaman, makanya informasi-informasi ini berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Misalnya begini, saya sebutkan. Dulu kalau orang memberi informasi palsu hanya sekedar secara lisan, ya, secara lisan. Kemudian setelah adanya teknologi, misalnya HP, orang berbohong. Dulu ada isu-isu misalnya besok terjadi tsunami, besok terjadi gempa, itu menggemparkan orang lain. Dulu lewat SMS. Dan sekarang semakin majunya zaman, maka informasi-informasi itu bisa diolah sedemikian rupa. Jadi baik dalam bentuk tulisan opini ataupun dalam bentuk informasi berita. Nah, ataupun dalam bentuk foto itu. Foto-foto itu dicomot tulisan-tulisan memberikan kabar-kabar palsu. Nah, bagaimana peran kita sebagai masyarakat, ya, masyarakat ataupun ya tokoh masyarakat, anak-anak muda menanggapi atau menyikapi hal ini. Nah, pertama kita harus tahu bagaimana melihat berita bohong itu atau berita hoax itu. Yang pertama kuncinya kita lihat judul. Tidak sekedar melihat judul berita, tapi baca isi. Baca isi. Terkadang judul-judul berita itu memprovokasi, namun beritanya kadang-kadang tidak berhubungan dengan judul. Nah, kemudian ada berita-berita yang berasal dari media-media abal-abal yang tidak diketahui, sekedar dibuat untuk menyerang orang lain. Nah, disinilah kami melihat hoax ini ada dua menurut pandangan kami, yaitu pertama hoax
berita itu bohong tapi tidak ada merugikan pihak pertama dan pihak kedua, pihak yang berbohong atau pihak yang dibohongi. Misalnya sekedar membohongi, misal begini, ya tidak merugikan pihak pertama dan pihak kedua. Sementara hoax yang merugikan pihak pertama ataupun pihak kedua itu ada. Misalnya seperti yang terjadi akhir-akhir ini yang sedang viral itu berbohongnya Bu Rana Sarumpait. Itu kan menggemparkan dunia, menggemparkan masyarakat Indonesia. Jika berita bohong itu berkelumit dengan isu-isu politik, itulah risikonya menggemparkan. Jadi yang merugikan itu bisa terjadi pembunuhan, bisa terjadi kekerasan, bermacam-macam. Itulah bahayanya berita bohong. Maka seperti yang ayat yang dibacakan oleh Abi tadi, itu kita sangat, sudah lama masyarakat pun sudah tahu tentang ayat ini, tapi ada yang tidak mau mengamalkannya, ya kan? Padahal ya itulah pentingnya tabayyun, fatabayyanu, periksalah, cek dan recheck ya sebelum kita menyampaikan informasi, menyebarkan informasi kepada pihak lain. Itulah pentingnya kita tabayyun ya, jangan asal menyampaikan tanpa ada cek dan recheck. Ya, baik pemirsa Hajar TV yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.